Sekarang udah jam 12. Jadi sekarang gue udah gak sabar buat ngulas pertandingan tadi, MU sama Fulham. Jadi dari awal itu MU kelihatan buntu, gak bisa cair kayak biasanya. Biasanya serangan atau gol itu hasil koordinasi dari kiri. Biasanya dimulai dari si Bruno, Dorgu, kemudian Bomo, 3 itu dari kiri. Kalau lu perhatiin lawan Arsenal, 3-3-nya itu berasal dari kiri. Lawan City counter attack dari tengah. Cuma dari 5 gol City sama MU, Arsenal sama MU itu dari kiri hampir semua ya. Cuma lawan Fulham tadi gue nggak ngelihat serangan dari kiri karena emang benar-benar buntu gitu. Jadi si Kunya ditaruh kiri itu dia nggak dapat chemistry-nya sama Bruno, berkali-kali bola lepas. Oke. Serangan selalu dari kanan, dari Ahmad, dan Ahmad itu buntu juga. Bola ke tengah nggak bisa, terpaksa dia tembak dari jauh dari luar kotak penalti dan hasilnya nihil karena backnya emang gede-gede banget, posturnya bagus. Gol pertama jelek, set piece ya kan. Oke lah, Casemiro ya, punya mental juara, terlatih di Madrid, dapat umpan dari Bruno, set piece, gol, lumayan, yang penting menang ya. Permainan ala 2000-an, ala Ferguson kayak gitu, yang penting menang, dapat bola, gol gitu. Gol kedua gue rasa juga emang Casemiro sih, lagi-lagi umpan terobos sama Kunya dapat ya kan, itu bagus itu golnya. Gol yang ketiga juga gitu, si Sesko penyelamat. Jadi yang gue harapin nungguin match ini MU lawan Fulham, jadi pembuktiannya Carrick, dia bisa nggak bawa MU itu mempertahankan filosofinya gitu ya. Tapi ternyata bisa, cuma masih agak banyak yang perlu dibenahi ketika ada beberapa pemain kunci ini misalkan cedera, kayak Patrick Dorgu. Kunya belum bisa gantiin. Kunya itu emang harusnya di depan gitu. Gue nggak habis pikir kenapa ketika dia kehilangan Dorgu kemarin kan serangan dari 3 striker ini, winger Dorgu, Ahmad sama Mbomo, dibantu sama Bruno. Dan skema kedua itu emang suplai bola dari kanan kiri ke Sesko. Kenapa nggak, kalau misalkan salah satu skemanya bakal nggak jalan, itu dipaksain. Jadi harusnya dari awal itu emang yang dipaksa Sesko gitu loh, yang dimasukin Sesko dulu. Skema kedua, skema suplai bola ke Sesko semua, baru menit ke 70-an masukin lakunya, gantiin Sesko. Mungkin kalau kayak gitu skemanya beda ya. Jadi masih ada harapan buat MU buat kelihatan main bagus gitu. Tadi itu emang benar-benar mainnya nggak bagus, dan bukan beruntung sih, emang Fergie time ada di situ. Dan lagi yang harus kita highlight itu adalah posisi Casemiro sebagai pemain jangkar digantiin sama Ugarte nggak kelihatan mainnya. Jadi gol kedua dari Fulham itu kayaknya keropos di tengah. Gue nggak ngelihat peran dari Ugarte yang mana dia bisa interception, yang dimana dia bisa mengatur tempo, nggak kelihatan sama sekali. Jadi PR besar buat MU, cari pengganti Casemiro sebelum Casemiro nanti musim depan udah nggak ada lagi. Dan emang gila aja sih Sesko nggak dimainin dari awal. Harusnya Carrick nih bisa ngelihat juga lawannya. Kalau lawan-lawan macam kayak Fulham harusnya bisa lah suplai bola ke tengah, dihabisin sama Sesko gitu ya. Oke, bagaimana juga MU tetap menang, kita tetap senang walaupun dia bikin deg-degan juga. Glory Man United.